Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salamun ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dirahmati Allah, malam ini kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran. Akan kita mulai dari surat Ali Imran ayat 35. Ayat yang sebelumnya sudah diterangkan bahwa Allah telah memilih Adam, Nuh, Ibrahim, dan keluarga Imran. Dipilih oleh Allah. Untuk apa dipilih? Untuk melahirkan keturunan orang yang baik-baik, menurunkan nabi-nabi dan rasul. Maka di ayat yang ke-35 ini dilanjutkan tentang keluarga Imran. Dulu telah kita jelaskan, Imran itu istrinya bernama Hannah. Nah, ini yang akan dijelaskan tentang Hannah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Ingatlah, qalat, ketika berkata Imra'atu Imran, perempuan Imran, artinya istri Imran yang bernama Hannah. Ingatlah ketika berkata istri Imran yang bernama Hannah. Apa yang dikatakannya? Dia berdoa, memohon kepada Tuhan. Rabbi, wahai Tuhanku, inni nazartu laka ma fi batni. Sesungguhnya aku bernazar kepada Engkau dengan apa yang ada di batni, di dalam perutku ini, maksudnya di dalam kandunganku ini, supaya muharrarah. Muharrarah itu artinya, asal kata tahrir itu merdeka, artinya dia bebas dari huru hara dunia, bebas dari kepentingan dunia. Jadi maksudnya Hannah ini, aku bernazar ya Allah, seandainya aku melahirkan seorang anak laki-laki, akan ku bebaskan dia dari huru hara dunia ini. Akan ku jadikan dia sebagai untuk khadim, pelayan Baitul Maqdis ini. Akan kukhususkan dia untuk beribadah kepada Engkau, menjadi imam di Masjid Al-Aqsa ini, dan memimpin jamaah. Jadi itu saja nazarku ya Allah. Nah, lalu nazar itu, bagaimana nazarnya itu?
fataqabbal minni, mohon kabulkanlah permintaanku ini ya Allah. Jadi Hana waktu itu telah hamil 2, tidak lama lagi akan melahirkan. Maka dia bernazar, kalau sekiranya lahir anak laki-laki, aku akan menjadikan anakku itu khusus untuk berbakti kepada Allah, akan beribadah kepada Allah, akan mengurus Masjidil Aqsa. Innaka antas sami'un alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Maha mendengar itu maksudnya maha mendengar doa si Hana, dan maha mengetahui isi hati si Hana. Allah itu tahu benar apa maksud si Hana. Niatnya sangat baik, doanya sangat bagus, dan dia bernazar untuk kebaikan. Jadi bernazar itu sama dengan sumpah, tidak boleh dilanggar. Lalu bagaimana nanti? Falamma wada'atha qalat Rabbi inni wada'tuha unsa. Falamma, maka tatkala, wada'atha, melahirkan dia. Jadi kandungannya tadi lahir. Janin yang ada di dalam perutnya tadi sudah lahir. Setelah lahir, apa kata si Hana? Qalat, dia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan si unsa, seorang perempuan. Jadi disampaikan oleh si Hana kepada Allah. Kalau dulu nazarnya kalau lahir anak laki-laki akan dididiknya baik-baik menjadi khadim di Masjidil Aqsa, menjadi pelayan di Masjidil Aqsa. Tetapi sekarang yang lahir adalah perempuan, ya Allah. Nah, lalu kita berkata, wallahu a'lamu bima wada'a. Allah itu sudah lebih tahu dengan apa yang dilahirkan itu. Walaupun tidak diberitahukan oleh si Hana, Allah sudah tahu bahwa si Hana memang melahirkan anak perempuan. Walaisa zakaru kal unsa, dan bukanlah seorang laki-laki itu sama dengan perempuan. Jadi laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Makanya tidaklah mungkin akan dijadikan perempuan itu sebagai imam di Masjidil Aqsa, sebagai pelayan di situ, sebab untuk berbakti di Masjidil Aqsa tidak mungkin. Allah pun tahu tentang hal itu. Kalau tidak dilakukan oleh si Hana apa yang dinazarkannya tadi, dia tidak melanggar. Karena nazarnya tadi kalau anak laki-laki lahir akan dididiknya baik-baik menjadi pengabdi kepada Allah. Itu maksudnya. Perempuan tidak mungkin itu, karena bedanya antara laki-laki dan perempuan. Pertama sekali dari segi kekuatannya beda, kesabarannya berbeda. Kesabaran laki-laki dengan perempuan berbeda. Kalau laki-laki dia mempertimbangkan dengan akal. Kalau perempuan dia pertimbangannya dengan perasaan. Senjatanya hanya menangis. Kemudian dari segi untuk kondisi fisiknya berbeda juga. Kalau dia tinggal di masjid, satu saat mungkin dia datang bulan,
Kalau datang bulan tidak boleh menyetak lagi di masjid. Nah, banyak halangnya. Jadi itu kata apa tadi? Laki-laki itu tak sama dengan perempuan. Makanya si Hannah tidaklah melanggar aturan. Kalau sekiranya tidak dididiknya si Maryam itu untuk beribadah, untuk mengabdi sebagai pemimpin di Masjid Al-Aqsa, itu tidak menyalahi nazar, tidak membayar kafarat, itu maksudnya. Wa inni samaituha Maryam. Dan sesungguhnya aku memberi namanya dengan Maryam. Begitu lahir anaknya, diberi nama Maryam. Nah, diberinya nama Maryam karena perempuan itu diberi nama Maryam. Itulah boleh memberi anak ketika dia lahir diberi nama. Boleh memberi nama anak ketika dia lahir. Dan ada juga orang yang mempersiapkan nama sebelum dia lahir. Seperti di ayat lain, Allah menjanjikan Zakaria akan punya anak laki-laki, namanya Yahya. Allah yang memberi namanya Yahya. Nanti anak engkau akan lahir, wahai Zakaria, namanya Yahya. Nah, begitu lahir, ya diberi nama Yahya. Jadi boleh dipersiapkan nama anak itu sebelum dia lahir, boleh spontan ketika setelah dia lahir diberi nama anak. Kemudian apa kata Maryam? Wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha, dan aku memohon supaya engkau melindunginya. Nah, diserahkan kepada Allah untuk melindungi Maryam ini, diserahkan kepada Allah. Melindungi dari apa? Dan juga anak keturunannya nanti tolong lindungi ya Allah. Dari apa dilindungi? Minasyaitonir rajim. Dari setan yang terkutuk atau setan yang diburu. Rajim itu boleh setan yang terkutuk atau setan yang diburu, diusir. Nah, jadi dilindungi oleh Allah. Mulai semenjak lahir dilindungi oleh Allah. Doa si Hannah tadi dikabulkan oleh Allah. Kalau lindungi Allah, dilindungi oleh Allah. Pada umumnya anak bayi yang baru lahir itu menangis. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, pada umumnya bayi yang baru lahir itu menangis karena diganggu oleh setan. Tapi doa si Hannah dikabulkan oleh Allah. Maryam lahir dia tidak menangis, Ini ajaib. Kemudian anak Maryam nanti kalau sudah dewasa dia punya anak namanya Nabi Isa, lahir pula dari Maryam. Dia tidak menangis juga, yang dua itu tidak menangis. Maryam tidak menangis ketika dia lahir. Isa juga tidak menangis waktu lahir. Nah, fataqabbalaha rabbuha, lalu Tuhannya menerima doa Maryam. Ya, fataqabbalaha, diterimanya doa Maryam oleh Tuhannya. Dikabulkan permintaannya. Tolong lindungi engkau anakku ini Maryam ini ya Allah, dilindungi oleh Allah. Biqabuli hasan. Biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik, dengan kabul yang baik. Nah, ada lagi keanehan berikutnya pada diri Maryam.
apa yang terjadi pada diri Maryam. Wa ambataha nabatan hasan, dan ditumbuhkanlah Maryam itu oleh Allah dengan pertumbuhan yang baik. Apa maksudnya pertumbuhan yang baik? Pertumbuhannya sangat cepat sekali, menakjubkan orang-orang lain yang melihatnya. Satu hari seperti berumur 1 tahun. Ini keanehannya. Satu hari sudah seperti bayi berumur 1 tahun. 2 hari seperti berumur 2 tahun. Luar biasa. Allah menerima mengabulkan doa Hannah dengan pengkabulan yang baik. Itu keanehan. Jadi ketika nampak keanehan seperti itu, dilaporkan kepada seorang pendeta yang menjaga Masjidil Aqsa pada waktu itu dari Bani Israel. Diceritakan, kalau begitu kata pendeta, jagalah anak ini baik-baik. Yang diberi nama Maryam ini jaga baik-baik. Kalian pelihara dia baik-baik. Maka berebutanlah orang untuk ingin memelihara Maryam pada waktu itu. Yang ini ingin memelihara dia, yang lain juga terjadilah perebutan. Jadi akhirnya diadakan undian. Siapa yang ingin memelihara Maryam harus ikut undian, cabut undian. Waktu itu undiannya dengan anak panah. Di anak panah itu dituliskan nama masing-masing. Kemudian dilemparkan ke dalam air. Siapa yang timbul nanti anak panahnya ke permukaan air, itulah yang berhak memelihara Maryam. Ternyata yang timbul anak panahnya waktu itu adalah Zakaria. Siapa Zakaria itu? Zakaria itu suami daripada bibi Maryam. Bibi, tantenya Maryam punya suami. Nama suaminya Zakaria. Karena dia diserahkanlah pemeliharaan Maryam itu kepada Zakaria. Karena ada maeteknya sendiri. Itulah kisahnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Dipeliharalah oleh Zakaria. Sedangkan ayahnya yang bernama Imran, dan kita cerita Ali Imran yang bernama Imran, suami si Hannah, telah meninggal dunia sebelum Maryam lahir. Jadi Maryam lahir dalam keadaan yatim. Banyak orang berebutan ingin memelihara. Dipelihara oleh Zakaria. Dia cepat besarnya. Maryam ini cepat sekali besar. Dibuatkan satu kamar di samping masjid itu, pakai tangga di atasnya, dan tidak boleh orang lain masuk ke sana selain daripada Zakaria. Setelah Zakaria memelihara Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap masuk kepada Maryam tadi, Zakaria yang ditempatkan di satu mihrab. Mihrab itu suatu kamar yang menjorok di pinggir masjid, dan pakai tangga ke atas. Itu mihrab namanya. Seperti ini juga mihrab namanya, ada menonjol dari bagian masjid itu keluar. Tapi dia bukanlah mihrab yang seperti ini, dibuatkan di samping masjid itu semacam mihrab,
kamar khusus untuk Maryam itu. Setiap masuk Zakaria ke mihrab itu, wajada indaha rizqan, ditemuinya di dekat Maryam itu ada rezeki yang menakjubkan. Heran dia, menakjubkan, ada rezeki, ada buah-buahan di situ. Buah-buahan yang ketika di musim dingin, ada buah-buahan musim panas di situ. Ketika musim panas, ada buah-buahan di musim dingin. Ini takjub ya. Lalu apa kata Imran? Kata Zakaria, qala ya Maryam anna laki hadza. Wahai Maryam, dari mana engkau dapati rezeki ini? Ini aneh ini Maryam. Dari mana? Siapa yang hantar ke sini? Kata Zakaria. Lalu dijawab oleh Maryam, qalat huwa min indillah. Ini adalah rezeki dari sisi Allah. Itu keajaiban Bapak-bapak. Dia menjaga diri. Dia di tempat khusus di kamar itu, dia tidak bertemu dengan masyarakat, dia tidak pernah berkunjung, tidak bisa ngomong yang dibicarakannya, dia zikir terus ingat kepada Allah. Jadi orang yang paling dekat kepada Allah itu disebut waliullah, teman dekat oleh Allah. Teman dekat Allah itu namanya waliullah. Makanya rezeki banyak datang daripada Allah. Orang lain takut melihatnya. Ada terus setiap masuk Zakaria ke dalam kamar ada makanan. Luar biasa. Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Jadi ingat itu, dikunci ayat ini oleh Allah. Sesungguhnya Allah benar-benar akan memberi rezeki kepada orang yang dikehendakinya tanpa batas. Bighairi hisab, tanpa batas. Lalu menjadi pertanyaan kita, siapa yang dikehendaki oleh Allah? Maka yang akan diberi rezeki tanpa batas itu siapa? Yang dikehendakinya itu ialah orang yang punya keyakinan penuh kepada Allah, taat kepada Allah, kerjanya cuma mendekatkan diri kepada Allah. Seperti Maryam tadi, dia tidak melakukan perbuatan lain yang tidak baik, yang syubhat, yang haram. Yang syubhat saja tidak dilakukannya, apalagi yang haram. Dia terus menjaga diri, berzikir kepada Allah. Jadi ada juga datang ke dekat Maryam itu lembaran-lembaran yang bertulis pendidikan tentang agama Islam. Dipelajarinya, dihayatinya, dan diamalkannya sendiri di dalam kamar itu. Jadi mulai dari lahir tadi kita lihat Maryam ini ada keajaiban. Satu hari umurnya sudah seperti orang berumur 1 tahun. 2 hari seperti orang sudah berumur 2 tahun. Dan 2 hari sudah bisa jalan. Seperti anak-anak yang umur 2 tahun sudah bisa jalan. Sudah bisa berbicara. Sehingga ditanya oleh Zakaria, dari mana datangnya ini? Ini rezeki daripada Allah. Itulah yang sering disebut waliullah. Waliullah itu teman akrab Allah, yang dekat kepada Allah, itu namanya waliullah. Kalau Bapak ceritanya tentang Maryam keluarga Imran ini banyak keajaibannya. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita nanti. Kita ulangi terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ingatlah ketika berkata istri Imran, wahai Tuhan.
Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Sesungguhnya aku bernazar kepada Engkau dengan apa yang ada dalam perutku ini akan terbebas daripada kehidupan dunia. Wa taqabbal minni innaka antas samiul alim. Terimalah doaku ini ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Falamma wada'atha qalat Rabbi inni wada'atuha unsa. Maka tatkala melahirkan Maryam, lalu dia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu dengan apa yang telah dilahirkannya itu. Walaysa zakaru kal unsa. Dan bukanlah laki-laki itu seperti perempuan. Wa inni samaituha Maryam. Sesungguhnya aku telah memberi namanya dengan Maryam. Wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha. Dan aku memohon perlindungan Maryam ini kepada Engkau dan anak cucunya nanti minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Wa taqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maka diterimalah doa si Hannah itu oleh Allah dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasan. Dan diberi pertumbuhan Maryam itu dengan pertumbuhan yang baik. Wa kafalaha Zakaria. Dan yang memelihara Maryam itu adalah Zakaria. Ulama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap masuk kepadanya Zakaria, yaitu kepada mihrab itu, wajada indaha rizqan. Ditemuinya di dekat Maryam itu ada rezeki. Qala ya Maryam anna laki hadza. Bertanya lagi Zakaria, wahai Maryam, dari mana datangnya rezeki ini? Qala huwa min indillah. Maryam menjawab, ini dari sisi Allah, tidak ada dari yang lain. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Nah, itulah